Karena terkadang mata ini melihat yang tidak disenangi oleh Allah, kaki berjalan ke tempat yang tidak disenangi oleh Allah. Semua itu banyak istighfar, memohon ampun, memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepada orang-orang yang mengakui kesalahan, kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu, jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa yang ada di rumah, manusia itu tidak ada yang suci. Tidak ada gunung yang tidak berbatu, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Semua kita pernah berbuat kesalahan. Oleh karena itu, menyikapi kesalahan itu banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengingat kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad itu ingin pergi ke kota Basrah karena tergerak hatinya. Padahal di sana nggak ada kawan, nggak ada sanak saudara, nggak ada sahabat. Akan tetapi waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal tergerak hatinya untuk berangkat ke Basrah. Pada saat itu tibalah ia di kota tersebut. Tiba waktu Isya. Setelah Isya mau nginep di mana kan nggak tahu. Akhirnya karena dia musafir, dia memilih untuk nginep di masjid. Nah, setelah itu karena dia ingin nginep di masjid, ternyata marbotnya itu mengusir Imam Ahmad bin Hanbal karena orang itu mungkin nggak kenal. Kalau namanya sih kenal karena Imam Ahmad itu masyhur ya. Nah, tapi kan masyhurnya orang dulu beda dengan sekarang. Dulu nggak ada baliho-baliho, nggak ada medsos. Cuma kenal nama, dengar nama, tapi nggak tahu orangnya. Ternyata itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian ia usir. Imam Ahmad kemudian keluar dari masjid, tidur di emperan masjid pun diusir sampai didorong-dorong keluar pagar, ya kan? Suatu ketika saat itu tetangga masjid melihat ada orang tua yang didorong-dorong keluar masjid. Kata orang tersebut, Syekh itu panggilan kepada orang yang dituakan ya. Syekh, Anda mau kemana? Katanya, saya ingin bermalam di masjid tapi nggak diizinin sama marbot, ya kan? Akhirnya ditawarin, gimana Syekh kalau misalkan Syekh nginep di rumah saya? Alhamdulillah dengan senang hati tentunya, ya kan? Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke rumah orang tersebut, ada keanehan. Ada keanehan yang dia dengar, ada keanehan yang dia lihat. Orang itu adalah tukang roti. Akan tetapi anehnya setiap dia mengambil telur, mecahin telur, ambil mentega dan lain sebagainya, dia selalu membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia ambil garam, astagfirullah. Dia pecahin telur, astagfirullah. Dia ambil terigu, astagfirullah. Dia aduk adonan, astagfirullah. Kata Imam Ahmad, Anda melakukan ini sudah berapa lama? Kata orang tersebut, ini saya lakukan kira-kira 30 tahun yang lalu. Sejak 30 tahun yang lalu. Terus apa faedah? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda dapatkan setelah Anda berulang-ulang melakukan hal ini, hal semacam ini? Kata orang tersebut, setiap saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak saya melazimkan istighfar ini, setiap saya berdoa kepada Allah, hampir tidak pernah ada doa-doa saya yang tidak diijabah oleh Allah. Semua doa-doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Imam Ahmad penasaran, satu itu apa? Satu itu ialah saya pengen banget ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis, seorang ulama. Maka ketika itu Imam Ahmad mendengarkan kemudian memeluk orang itu, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena istighfarmu itulah yang menggerakkan hati saya ingin datang ke kampung ini. Karena istighfarmu itulah yang menggerakkan hati saya ingin bertemu dengan Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, berkahnya istighfar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang punya hajat yang besar, yang ingin menikah, yang ingin punya anak, yang ingin disembuhkan dari penyakitnya, perbanyak istighfar. Terkadang penyakit itu datang mungkin karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Oleh karena itu, perbanyak istighfar, memohon ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu
akhir kehidupan kita ini akan seperti apa. Bila kita melihat ada orang yang ahli ibadah, bila kita melihat ada orang yang ahli maksiat, jangan pernah memvonis orang tersebut. Ketika melihat orang yang ahli maksiat, jangan katakan bahwa itu adalah ahli neraka. Oh, belum tentu, tunggu dulu. Siapa tahu ketika ia bermaksiat kepada Allah, malamnya ia bangun tengah malam, tahajud, bangun salat taubat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, besoknya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian pula sebaliknya, ketika ada orang yang ahli ibadah, ketika ada orang yang taat beribadah kepada Allah, jangan memvonis bahwa orang itu pasti masuk surga. Oh, belum tentu. Mana tahu itu adalah ibadah terakhir yang dia lakukan, setelah itu ia bermaksiat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, mari kita terus memperbaiki diri, lakukan hal-hal yang baik, lihatlah yang baik, peganglah yang baik, berjalanlah dalam keadaan yang baik, dengarkan yang baik-baik, agar suatu saat ketika Allah memanggil kita, malaikat menjemput kita, kita berpulang dalam keadaan berbuat baik. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jaminan. Ada dua jaminan yang mana orang itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa anta fihim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita. Ya, banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergaul dengan ulama. Ketika ulama berada di tengah-tengah kita, insyaallah Allah tidak akan mengirimkan azab kepada kita. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang ada di rumah, mari kita sama-sama bersalawat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dengan berkahnya salawat kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkahnya istighfar Allah menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'ada, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.